Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, aku mau ambil absen dulu. Anda sekalian dulu. Adil, Atiga, Aji, Gadil, Alia, Dita, Laras, Firda, sebelumnya kita udah belajar materi apa? Materi apa? Sebelumnya apa? Permintaan dan penawaran, atau istilahnya apa namanya? Demand dan supply. Nah, jadi kita masuk materi baru tentang keseimbangan pasar. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa maksud keseimbangan pasar tuh? Keseimbangan harga. Keseimbangan harga kira-kira apanya? Harga barang. Kemarin kita belajar apa? Penawaran dan berarti keseimbangan antara harga yang diminta dengan harga nantinya yang ditawarkan. Nah, jadi keseimbangan pasar ini kita akan mempelajari nanti terkait dengan pengertiannya, terus proses dan faktor terbentuknya harga keseimbangan. Tiga, peran dan fungsi dan yang terakhir cara menghitungnya. Nah, jadi dari materi keseimbangan pasar pada hari ini ada 4 yang mau kita pelajari. Yang pertama pengertiannya, proses dan faktornya, peran dan fungsi. Habis itu bagaimana cara menghitungnya nanti. Dan sebelumnya kita udah belajar materi apa? Materi apa? Sebelumnya apa? Permintaan dan penawaran, atau istilahnya apa namanya? Demand dan supply. Nah, jadi kita masuk materi baru tentang keseimbangan pasar. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa maksud keseimbangan pasar tuh? Keseimbangan harga. Keseimbangan harga kira-kira apanya? Harga barang. Kemarin kita belajar apa? Penawaran dan berarti keseimbangan antara harga yang diminta dengan harga nantinya yang ditawarkan. Nah, jadi keseimbangan pasar ini kita akan mempelajari nanti terkait dengan pengertiannya,
Tiga, peran dan fungsi. Dan yang terakhir, cara menghitungnya. Nah, jadi dari materi keseimbangan pasar pada hari ini ada 4 yang mau kita pelajari. Yang pertama, pengertiannya, proses dan faktornya, peran dan fungsi. Habis itu bagaimana cara menghitungnya nanti. Sebelum kita mulai, Ibu ada sebuah video. Jadi dari video ini silahkan kalian analisis nanti apa isi dari video tersebut. Nah, nanti yang bisa jawab-jawabnya aktif itu Ibu kasih nilai tambah ya. Nah, yang kemarin ada juga yang maju-maju kan, udah Ibu catat nilainya ya, nilai keaktifan. Nah, berhubung kamu kan ada yang fokus, jadi kalau nggak terlalu jelas gambarnya bisa dengarkan suaranya saja. Nah, kita lanjutkan tadi kan. Ada jelas kan? Ada. Hai teman-teman, kamu sudah menonton video tentang penawaran dan permintaan yang inginkan? Sudah paham belum? Apa itu keseimbangan harga pasar? Ikut denganku akan kutunjukkan apa itu harga pasar dan bagaimana keseimbangan pasar terjadi. Kita pergi ke pasar sama temanmu ini ya. Apakah kamu lihat? Itu ada pembeli dan penjual yang sedang melakukan kegiatan tawar-menawar. Iya, pembeli atau bisa disebut permintaan tentu akan menawar dengan harga yang rendah untuk jumlah tertentu. Nah, dari video tadi kan udah dijelaskan harga keseimbangan pasar supaya bisa menjual ulang lagi. Atau apa isi dari video tadi? Coba kita, ayo, kan ada. Kenapa dia melakukan tawar menawar harga barang? Kira-kira kita melakukan tawar menawar itu supaya terjadi kesepakatan apa? Kesepakatan apa? Kesepakatan yang sama dan kesepakatan harga. Jadi kayak di gambar tadi dia nawarnya berapa? Harga itunya berapa tadi? 110 kan? Ditawar berapa? 100. Mau nggak pembelinya? Enggak. Sampai harga berapa? Akhirnya kesepakatan pembeli 105.000 kan? Nah, yang 105.000 itu yang disebut dengan harga keseimbangan pasar. Jadi yang diminta pembeli sama yang ditawarkan penjual itu harganya sama. Kalau misalnya pembeli tadi tidak mau juga harga 105, terjadi tidak kesepakatan harga. Ya kan? Karena adanya tawar menawar dan kesepakatan harga, itulah yang disebut dengan keseimbangan pasar. Berarti keseimbangan pasar itu dia adanya titik pertemuan nanti antara kurva permintaan dan kurva
Penawaran. Dulu udah pernah kan dijelaskan kalau kurva permintaan tuh dia dari mana? Gerakannya dari kiri atas ke kanan bawah. Lambangnya apa? D kan? Demand. Sementara kalau penawaran dia dari kiri bawah ke kanan atas, S. Karena dia terbalik kan? Kalau permintaan apa kemarin semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah permintaan. Makanya kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara kalau penawaran apa kemarin? Semakin rendah ke orang semakin tinggi permintaan. Penawaran. Apa kemarin semakin tinggi harga? Kalau semakin tinggi harga, gimana penawarannya? Gimana? Ya, penawarannya semakin banyak. Makanya dia dari kiri atas ke dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau dari hukumnya itu nggak ketemu terus. Yang konsumen mau harga rendah terus, yang produsen mau harga tinggi terus. Gimana caranya? Makanya ada nanti harga keseimbangan. Biar dia bertemu nanti di tengah, terjadinya kesepakatan. Kalau kayak tadi pembelinya sibuk nawar dengan harga 90, 80, pernah nggak akan terbeli terus barang itu? Nggak kan? Terus kalau yang pedagang terus dengan harga 110 atau 120, mau nggak pembeli? Nggak kan? Makanya adanya keseimbangan harga atau disebut juga dengan lambangnya adalah E atau equilibrium ya. Ini namanya keseimbangan harga pasar. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, kita lanjut. Jadi proses terbentuknya tuh nanti karena adanya interaksi penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Nah, lanjut. Ada yang bisa mengisi kotak yang kosong. Apa aja faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan? Siapa yang bisa maju? Nanti di redaktif aja juga yang menilai ya. Coba, nanti yang udah buat ke depan silakan tulis namanya di samping ya. Jadi kita lihat siapa yang aktif hari ini. Satu aja. Dari satu aja silakan jadi. Dan siapa lagi? Di kotaknya satu-satu. Apalagi kira-kira faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan? Apa lagi? Dan apa lagi terakhir siapa yang mau? Kayak udah nunjuk tangan tadi. Siapa yang mau? Dan siapa satu lagi yang terakhir?
mengatur. Apa sih itu, Kak? Sama halnya dengan misalkan jumlah barang yang ditawarkan di permukaan lebih rendah, misalkan banyaknya barang, jadi tidak semua pembeli yang beli ya kan. Misalkan kayak sepatu toko itu aja dijual di beli berapa aja, karena kalau misalkan yang lama kemudian dicari ya, bisa jadi juga ketika jumlah yang ditawarkan meningkat, tapi daya beli konsumen lagi gak ada, pendapatannya tidak ada, atau pendapatannya sedikit, berarti kan daya belinya rendah tuh. Jadi walaupun banyak jumlah barang yang ditawarkan, konsumen juga tidak bisa membelinya. Yang itu yang ketiga, udah tuh apa tuh? Jadi salah satu yang mempengaruhi juga produsen mengetahui selera konsumen. Nah misalnya di pasar lagi lato, udah lewat kan kalau lato-lato. Dan sekarang apa yang viralnya? Ya jadi ketika produsen mengetahui selera konsumen, dia bisa menciptakan barang-barang yang lagi dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumennya. Selanjutnya permintaan meningkat, namun juga barang yang besar dan terbatas. Soalnya kayak banyak orang yang punya baju tapi stok barang itu terbatas kok. Ya misalnya permintaan, contoh, sebenarnya kan nggak boleh tuh permintaan terhadap tas kulit binatang. Namun pasti bahan baku untuk pembuatan tas tersebut pasti sedikit kan. Lanjut lagi apa? Jadi produsen atau konsumen. Jadi apa waktu itu? Ya jadi dia menetapkan harga itu nantinya bakalan murah atau mahal ketika melihat kejadian di masa depan juga, baru dia bisa menetapkan nanti harganya. Makanya dia apakah tercapai keseimbangan pasarnya atau tidak. Nah udah dipotong. Lanjut lagi. Nah jadi apa peran dan fungsi harga keseimbangan itu dalam perekonomian kita? Yang pertama, dia itu dapat menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Jadi dengan adanya harga keseimbangan yang ada di perekonomian ini, kita nanti tahu apa aja perubahan kebutuhan. Apakah nanti selamanya orang bakal ngantri mixu itu? Pasti nanti orang akan menciptakan inovasi atau kebutuhan yang diperlukan bagi masyarakat kan. Nah yang kedua, memberikan stimulus pada pengusaha untuk berinovasi akan perubahan permintaan tuh. Jadi salah satu memberikan inovasi kepada pengusaha nanti. Yang ketiga, peran dan fungsi keseimbangan ini nanti membantu penjual menentukan penawarannya. Jadi karena dia tahu ada harga di pasar, dia tahu kira-kira berapa dia akan menentukan harganya. Yang keempat apa?
lihat bagaimana nanti cara menghitung harga keseimbangan itu, ada 3 cara. Bisa dari tabel, dari mana lagi? Kurva dan matematisnya. Kita lihat yang pertama. Ini yang dari tabel. Coba lihat kemarin hukum kalau QD ini berarti apa? Kuantitas permintaan, karena dia demand kan, berarti jumlah barang yang diminta. Kalau QS kuantitas supply, berarti jumlah barang yang ditawarkan. Coba lihat, ketika harganya 1000 yang diminta berapa? 50. Sementara yang ditawarkan 10. Berlaku kan hukumnya apa? Ketika harga tinggi yang diminta, ketika harga rendah yang diminta tinggi, yang ditawarkan sedikit. Nah, ketika harga di pasar 2000 yang diminta berapa? 40. Sementara yang ditawarkan 20. Ketika harga 3000 yang diminta 30, yang ditawarkan juga 30. Ketika harga 4000 yang diminta 20, karena semakin tinggi harga yang diminta turun kan, yang ditawarkan naik dia kan. Sama dengan harga 5000 yang diminta tambah sedikit 10 unit, yang ditawarkan lebih banyak. Apa kata ibu kemarin, kalau masalah permintaan kita seolah-olah sebagai kita sebagai konsumen, kalau penawaran kita sebagai produsen. Kalau konsumen pasti mau yang murah-murah aja kan. Kalau produsen pasti dia mau yang mendapatkan untung atau laba. Nah, coba lihat, semakin rendah harga maka permintaannya semakin tinggi. Namun kebalikannya, semakin rendah harga semakin rendah pula yang ditawarkan. Nah, itu kata ibu, itu nggak ketemu jadinya kan. Gimana caranya di pasar bisa harganya stabil? Gimana keseimbangannya? Dengan menetapkan harga 3000. Jadi ketika harga itu 3000, orang meminta 30, nanti yang ditawarkan juga 30 unit. Makanya bisa nanti terjadi keseimbangan. Apa lambangnya tadi? Apa namanya? Ya, equilibrium. Nah, di sini nanti kalau ada di soal berarti udah tahu kalian kan, ketika harga 3000 yang diminta 30 dan yang ditawarkan juga 30. Nah, itu yang dari tabel. Selanjutnya kita lihat yang dari kurvanya. Berarti ini harganya berapa? 5000 kan? 4000, 3000, 2000. Berarti yang sekarang dan coba lihat, kita khusus permintaan aja dulu. Kalau harganya 5000 berapa permintaannya? 10. Yang ini kemarin kan cara buat kurvanya kan? Nah, ketika harganya 4000 20. Ketika harganya 3000 30. Ketika harganya 2000 40. Ketika harganya 1000 yang diminta banyak 50. Nah, ini kan kurva permintaan D. Kita lihat yang S lagi. Ketika harganya 5000 yang diminta berapa? 50 kan? Ketika harganya 4000 yang ditawarkan 40. Ketika 3000 yang ditawarkan 30. Kemudian ketika harga 2000 yang ditawarkan 20. Dan ketika harga 1000 yang ditawarkan 10. Ini kurvanya kan dari kiri bawah ke kanan atas. Ini adalah S. Makanya ini yang disebut dengan G-nya kan? Ini yang disebut dengan G. Ketika harga 3000 baik yang ditawarkan atau yang diminta sama-sama berjumlah 30 unit. Kayak gitu ya kalau dari kurva. Yang secara matematis. Jadi coba perhatikan, ini nanti keluar di soal kelompok ya.
Fungsi permintaan. Ide apa tadi? Kuantitas. Kuantitas permintaan. Kalau QS? Kuantitas. Nah, jadi kalau mencari harga keseimbangan, rumusnya itu adalah ID sama dengan Yes. IS. Ini ya, ingat rumusnya ini. Nah, coba tinggal dimasukkan aja. ID-nya berapa? 80 kurang T. IS-nya 8P kurang 100. Berarti kita mau tahu harganya, berarti pindahkan ke sebelah kan. Min 8P dikurang min P dikurang. Kenapa min 8P? Ya pindah ya. Habis itu min 100 dikurang 80, ya kan? Ini berapa? Min 9P sama dengan min 180. P berapa? 180 min 180 bagi min dibagi min 9 dan berapa? P sama dengan 20. P 20. Nah, jadi harganya kan 20. Nah, cara kita melihat Q-nya di berapa Q-nya, masukkan ke salah satu fungsi. Dia tadi kepanjangan QD sama dengan QS. Baik kalian masukkan ke QD atau ke QS, nanti hasilnya bakalan sama. Kita lihat. QD berapa? 80 kurang P, masukkan. 80 dikurang 20, berapa hasilnya? 60. Coba kita masukkan ke QS juga. QS sama dengan 8P kurang 100. QS sama dengan 8 20 kurang 100 berapa? 160 dikurang 100 isinya sama kan? Nah, itu yang maksud ID per QS, karena nanti kalau di soal ujian dia melihat P-nya berapa, X-nya berapa, S-nya berapa. Berarti akan terjadi keseimbangan ketika harganya di 20 dan I-nya di 60. Ini nanti biasanya ada isian ABC ya. Tapi nanti kalau kalian di ujian, pilih aja langsung salah satu rumusnya. Karena apapun yang kalian pakai, nanti dia bakalan sama itu. Berarti P-nya 20, I-nya 60. Kayak gitu ya. Ada ngerti atau diulang lagi? Paham? Yakin? Nah, selanjutnya ibu bagi langsung aja ya. Satu baris itu 2 kelompok aja langsung. Biar cepat. Berarti ini berempat kelompoknya ya. Ini berenang. Ini berempat, berlima, berlima. Yang berempat, bertiga. Nah, itu sekelompok aja. Dan selanjutnya nanti 2 kelompok tercepat itu dapat nilai plus. Dan mulai tadi ini ya yang individu. Ya, 3 lah. Berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelompok. Nah, dari 7 kelompok nanti 3 kelompok tercepat akan dikasih reward. Sebelumnya tambah nilai. Nah, kalau ini kan caranya. Ya, ini dari foto tadi kan? Dan buat dikata selembar dan buat nama kelompoknya. Di sini ada 2 soal, berita dan hitungan tadi. Jadi silakan nanti di barcode. Nah, jadi silakan di barcode. Yang pertama buat berita atau kalian kalau mau hitungan terlebih dahulu nggak apa-apa. Silakan diselesaikan 2 soal ini, dibuat di kertas selembar isinya aja. Silakan perwakilan aja membaca ke depan. Dan dimulai. Waktunya 10 menit. Boleh mau
Ya, pertanyaan satu bersama. Ya, silakan pertanyaan satu bersama aja. Waktunya 10 menit. Ya, silakan Kedua-duanya ya, kedua-duanya. Tapi boleh, boleh.
yang udah kumpul lagi dong. Dan dua kumpul lagi. Dan dua kelompok lagi ya. Bilang aja. Halo Nebo. Dan dua kumpul lagi. Iya, dikasih aja biar benar. Lihat. Ya. Yang kedua tuh soal mencari. Apa yang punya ditunjukin ya? Apa yang punya? Udah ada satu kelompok lagi. Penjaga pada beberapa variabel biaya apa? Kurang berapa ya? Besok kalian sebaliknya paling di sini. Tambahlah metalis panjang itu. Ayo, satu kelompok lagi. Halo Nebo.
Rifki-nya mana? Ini kan SMP Rifki-nya masukkan ke salah satu fungsi. I-nya mah kalau ada PP mah berarti P berarti P 18 kan. Sama ada Rifki kita salah satu fungsi. Mau diulang sampai pakai ya lah. Itu kelompok lagi. Hei, pokoknya adalah kalau main sama people buminan. Tengok yang mau dari situ kali itu ya pasti gak kelompok. Siapa?